kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis strategi marketing pada PT Indofood. Saya di sini Irfan Fajar akan menjelaskan tentang produksi strategi sebagai makanan instan yang praktis namun memiliki cita rasa yang kuat. Indomie menguasai pasar mie instan di Indonesia. Kepopuleran Indomie ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi gaungnya sudah sampai ke mancanegara. Lebih dari 20 tahun, PT Indofood sukses makmur memperkenalkan Indomie, produk mie instan, ke pasar internasional. Kini, Indomie hanya dikenal di negara tetangga terdekat seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga Taiwan. Namun, Indomie sudah terbang jauh ribuan kilometer, menjangkau lebih dari 80 negara, baik Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika. Berikut ini adalah strategi produksi yang dilakukan oleh Indofood untuk menembus pasar internasional. Yang nomor 1 itu melakukan inovasi terus-menerus. Inovasi dari segi kualitas dan rasa terus dikembangkan dengan menyesuaikan pada hasil riset terhadap keinginan dan selera konsumen. Dengan pasarnya yang luas hingga ke mancanegara, Indofood juga mengembangkan rasa Indomie berdasarkan wilayah. Untuk pasar Indonesia, Indomie memiliki beberapa macam cita rasa yang akan saya sebutkan, yaitu diantara Indomie goreng spesial, Indomie goreng pedas, iga penyet, dan Indomie goreng sate, dan lain-lain. 2. Membangun pabrik di luar negeri. Indofood dalam melakukan ekspansi, selain mengekspor Indomie, mereka juga membangun pabrik produksi Indomie di luar negeri. Selain di negara tetangga Malaysia, Indofood juga membuka pabrik di benua Afrika, antara lain pabrik di Afrika Selatan, Mesir, Negeri, dan Kenya. 3. Standarisasi produk. Indomie merupakan makanan khas Indonesia yang mempunyai cita rasa tinggi. Salah satu keunggulan Indomie adalah cita rasa yang dapat diterima di seluruh dunia. Karakteristik utama perusahaan dalam kegiatan produksi Indomie bersifat mass production, artinya ialah versi barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Indomie fokus dalam penguatan cita rasa dan brand untuk produk-produk yang sudah ada. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang tidak banyak berubah dan cenderung kaku. 4. Mempertahankan kualitas. Untuk menembus pasar internasional, berusaha merencanakan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Produksi Indomie khususnya juga memperhatikan keamanan bagi konsumer. Namun, bukan saja sekedar soal keamanan produknya, namun lebih dari itu, yakni proses produksi harus sesuai standar internasional. Kedua, bahan baku yang diperoleh harus dari kebun atau pertanian yang memenuhi persyaratan standar internasional bagi eksportir untuk masuk negara tertentu dalam bentuk sertifikasi dan sertifikasi halal. Karena bila tidak ada jaminan keamanan tersebut, retail shop tidak mau menjual karena akan ditolak oleh konsumen. Terima kasih. Saya Taufikur Rahman dari kelompok 2 akan menjelaskan plasma strategi PT Indofood. Yang pertama, saluran distribusi. Setiap perusahaan, barang dan jasa tidak akan lepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan untuk dijual ke konsumen. Para produsen berhak menentukan kebijakan distribusi yang akan dipilih dan disesuaikan dengan armada serta jenis barangnya. Penjualan yang digunakan PT Indofood ini adalah dari produsen ke wholesaler, lalu ke retailer, dan sampai ke konsumen. Karena produk PT Indofood ini tidak mudah rusak serta tahan lama. Yang kedua, wilayah penjualan. Pada akhir tahun 1880, PT Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, dan lain-lainnya. Yang ketiga, lokasi gerai. Lokasi gerai sudah ada di Indonesia dan beberapa negara ASEAN dan Eropa. Lokasi pabrik terbesar ada di 15 kota, diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, dan lain-lainnya. Sedangkan cabang tanpa pabrik ada di Solo, Bali, dan Kendari. Yang keempat, tingkat dan lokasi persediaan. Gudang
stok ditempatkan pada area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat memasok barang dengan waktu sesingkat mungkin. Yang kelima, sistem transportasi. Saat ini, PT Indofood sudah memiliki 1.500 kendaraan operasional yang kegiatannya memegang peranan sangat penting dalam menjual produk kepada masyarakat sendiri yang beroperasi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Sedangkan untuk penjualan tidak langsung melalui distributor, pengecer, dan sampai ke konsumen akhir. Saya Faisal Gifari dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan mengenai promotion strategi promosi atau periklanan. Indomie memiliki tagline yang sangat sederhana namun sangat pas dan ringan, yaitu Indomie seleraku. Indomie saat ini berada pada posisi mature, sudah stabil, memiliki brand yang sangat kuat sehingga dapat bertahan sebagai top of mind merek mie instan. Pada tahap ini, Indomie masih mengadakan promosi untuk mengingatkan konsumen bahwa Indomie masih eksis dan selalu berinovasi. Indomie melakukan promosi melalui berbagai macam cara. Dengan cara media elektronik, Indofood juga melakukan promosi dengan cara menyediakan Indomie sebagai sponsor event. Lalu, Indofood meluncurkan strategi marketing yang lebih kompresif, yang lebih menunjukkan jati diri Indofood sebagai market leader. Hampir semua brand dalam portofolionya yang disegarkan kembali dengan kampanye baru maupun peluncuran produk baru. Indomie disegarkan dengan kampanye selera Nusantara yang lebih modern. Salah satu promosi Indomie yang cukup unik adalah dengan mengajak konsumen untuk bercerita seputar pengalamannya bersama Indomie. Lalu, perusahaan membutuhkan usaha intensif yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki posisi dalam persaingan. Oleh karena itu, Indomie menerapkan strategi intensif, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar. Dalam kaitannya untuk melakukan penetrasi pasar dan melakukan perlawanan terhadap mie instan, Indofood melakukan integrated marketing. Lalu, pengembangan pasar. Salah satu channel distribusi yang dipunyai Indofood adalah warung Indomie. Lalu, pengembangan produk. Dalam kondisi persaingan yang ketat dan dalam kondisi konsumen yang menginginkan variasi berbagai ragam, Indofood menanggapinya dengan melakukan diversifikasi produk. Indofood juga mempunyai ide dengan cara menggagas Indomie dengan konsep hidup sehat. Dengan identiknya produk Indomie terhadap MSG, maka Indomie mengusung produk bernuansa Go Green atau yang biasa disebut dengan Indomie goreng cabai hijau. Terbukti pada bulan Juni 2013, Indomie goreng cabai hijau berhasil mendapatkan penghargaan. Strateginya adalah distribution channel, partner, head institute, supply chain, dan media cetak elektronik. Baik, selanjutnya saya Satria Putra Ramadan dari kelompok 2 akan melanjutkan tentang pricing strategi atau strategi penentuan harga. Penetapan harga produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menentukan harga mie instan Indofood membidik dua target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target yang sudah dimilikinya, brand mie instan dan produk yang lebih elegan. Strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi pasar di atas rata-rata pesaing atau sedikit lebih mahal. Namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie, dan strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga yang sama dengan rata-rata pesaing. Metode penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing, karena dengan metode ini dapat menentukan laba yang kita inginkan. Selain itu, metode ini merupakan metode yang paling mudah dalam menentukan laba yang diinginkan. Selain itu, Indomie akan menjadi sponsor-sponsor event yang besar dan sumbangan kemanusiaan dengan tujuan agar produk ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Bahan pengawet merupakan salah satu zat yang memang diperlukan dalam distribusi makanan yang diawetkan. Tanpa bahan ini, maka setiap makanan akan menjadi cepat busuk dan kadaluarsa dan tidak layak dimakan atau dikonsumsi.
Tentu saja semakin sedikit campuran bahan pengawetnya akan menjadi produk ini mahal karena harus ditanggung dengan sistem distribusi secara khusus yang menghemat waktu, dan kalau ada yang kadaluarsa harus segera dimusnahkan. Tentu saja produsen makanan akan berhitung dengan cepat mana yang akan didahulukan. Di negara seperti Taiwan yang menuntut adanya bahan pengawet yang berkadar rendah, maka mie instan akan cepat kadaluarsa sehingga menjadi lebih sedikit mahal karena cepat rusak. Baik, terima kasih. Nama saya Li Prasetyo dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility atau CSR strategi. CSR yang dilakukan oleh Indofood bertujuan agar perusahaan dapat lebih dekat dengan masyarakat. Indofood terus melakukan concern terhadap lingkungannya atau program tanggung jawab sosial yang merupakan perwujudan dari misi perseroan, yaitu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta berkelanjutan. Berikut adalah CSR yang dilakukan oleh Indofood baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan sumber daya manusia. Indofood meyakini pendidikan sebagai faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dukungan perseroan diwujudkan dengan cara membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal, mendukung kegiatan pengembangan riset dan peningkatan kompetisi para guru. A. Beasiswa Indofood Sukses Makmur atau BISMA. Indofood memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi bertujuan agar mendorong siswa yang merupakan putra dan putri dari karyawan Indofood untuk sepenuhnya menggali potensi diri. B. Indofood Riset Nugraha IRN. IRN merupakan program pemberian bantuan dana untuk kegiatan penelitian di bidang pangan, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pangan serta keanekaragaman pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. C. Program bantuan sarana pendidikan guna mendukung pendidikan. Indofood mengelola sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitar daerah perkebunan yang meliputi SD hingga SMA. D. Layanan mobil klinik Sun memberikan edukasi mengenai pentingnya peningkatan gizi masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan, konsultasi, dan pendidikan nutrisi bagi masyarakat. 2. Partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Indofood memberikan kepedulian bagi pembangunan masyarakat, diantaranya A. Rehabilitasi rumah tangga, B. Kegiatan sosial dan keagamaan. Peningkatan nilai ekonomi. Kemitraan dengan petani. Indofood memberikan pelatihan pada mitra yang terdiri dari petani kentang, singkong, gula kelapa, cabai, dan kelapa sawit melalui bimbingan dan pendampingan di bidang pembudidayaan, penanaman, pemanenan, dan pasca pemanenan komoditas agar produktivitas meningkat. B. Pemberdayaan wanita melalui program pojok selera diperuntukkan bagi para istri petani dan keluarga karyawan. C. Program UKM. Manfaat yang diberikan berupa program pelatihan, dukungan promosi, dan bantuan fasilitas kredit perbankan serta sebagai asuransi seperti asuransi kebakaran, kesehatan, dan kecelakaan. D. Program Mahesa. Indofood menyumbangkan ternak kerbau, sapi, dan peralatan pertanian bagi para petani dan peternak. Solidaritas kemanusiaan. A. Memberikan bantuan kepada para korban perang yaitu di Pakistan. B. Bantuan kepada penduduk yang terkena bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.